Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa, terutama yang sedang berada pada tingkat akhir, yang mungkin pada saat ini sedang melakukan penulisan karya tulis ilmiah maupun skripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengukuran dan desain instrumen atau yang biasa kita sebut dengan penyusunan kuesioner. Nah, biasanya setelah masalah penelitian dirumuskan dan desain penelitian telah dipilih untuk memecahkan masalah, maka yang menjadi tugas peneliti selanjutnya adalah memilih teknik pengukuran dan mendesain instrumen penelitian. Teknik pengukuran pada dasarnya membicarakan mengenai aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjembatani antara apa yang ada di dunia konsep dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengukur kepuasan kerja karyawan, maka teknik pengukuran yang digunakan yaitu berusaha untuk meyakinkan bahwa tingkat kepuasan kerja benar-benar dapat diukur dengan skala pengukuran tertentu. Proses pengukuran amat berkaitan dengan desain instrumen. Desain instrumen sendiri dapat didefinisikan sebagai penyusunan instrumen pengumpulan data yang biasanya kita sebut dengan kuesioner untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna memecahkan masalah penelitian. Nah, skala pengukuran ini amatlah beragam jenisnya. Ada yang bersifat sederhana maupun yang bersifat lebih kompleks. Misalnya ada skala pengukuran yang bersifat sederhana dengan pilihan jawaban yang sedikit. Bisa berupa jawaban ya ataupun tidak, atau hanya menyediakan dua pilihan. Misalnya, jika ada suatu pertanyaan yang menyatakan, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Maka pilihan jawabannya hanya ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang hanya butuh jawaban ya ataupun tidak. Inilah yang masuk ke dalam kategori skala pengukuran yang sederhana. Namun ada juga skala pengukuran yang bersifat lebih kompleks dengan memberikan banyak sekali pilihan jawaban. Nah, biasanya skala pengukuran yang bersifat lebih kompleks digunakan untuk mengetahui tanggapan dari responden akan sesuatu hal. Misalnya jika ada pertanyaan yang menyatakan, bagaimana tanggapan Anda tentang pemberantasan narkoba? Maka pilihan jawabannya bisa banyak. Anda bisa saja menggunakan skala pengukuran Likert yang biasa banyak digunakan oleh peneliti, yaitu dengan memberikan pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak peduli, atau kadang-kadang bisa diganti dengan kata netral, setuju, bahkan sangat setuju. Nah, dengan kata lain, untuk memilih skala yang sesuai, maka peneliti harus memilih peralatan yang dapat mengukur secara tepat dan konsisten apa yang harus diukur untuk mencapai tujuan penelitian. Proses inilah yang disebut dengan evaluasi mengenai skala pengukuran. Nah, jika Anda ingin mengevaluasi skala pengukuran yang Anda gunakan, apakah sudah tepat atau tidak, maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ketika Anda melakukan penelitian, maka Anda akan mendengar kata uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner. Uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner ini sebenarnya berguna untuk menguji apakah kuesioner yang sudah Anda bentuk dan Anda bangun sudah sesuai dan sudah layak untuk disebarkan kepada responden. Hal ini bertujuan agar kuesioner yang nantinya Anda bagikan tidaklah berakhir sia-sia. Itu sebabnya sebelum kuesioner disebar, maka kuesioner itu perlu untuk dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, hal ini yang seringkali mungkin membingungkan bagi seorang peneliti pemula. Nah, untuk lebih gampang memahaminya, maka Anda harus mengetahui dulu apa itu definisi validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri dapat diartikan yaitu ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai, sehingga dapat betul-betul menilai apa yang harus dilihat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh Sujana tahun 2004.
Atau dengan kata lain, validitas dapat diartikan lebih gampang, yaitu mengukur apa yang seharusnya perlu diukur. Nah, untuk menyatakan sebuah kuesioner itu atau pernyataan kuesioner itu sudah valid, maka ukuran validitas bisa dilihat dari konten, isi, maupun nilai signifikansi, nilai korelasi, yaitu di atas 0,3. Nah, untuk mencapai ini semua, maka Anda perlu melakukan uji validitas dengan menggunakan program SPSS. Selain validitas, ada juga yang dikatakan dengan reliabilitas, yaitu merupakan tingkat konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut dilakukan kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiono tahun 2005. Nah, gampangnya untuk memahami reliabilitas artinya, maka kuesioner yang Anda sebar tadi, ketika ditanyakan kembali di waktu yang akan datang, maka akan menunjukkan konsistensi oleh si responden. Dalam arti, tidak ada perbedaan antara jawaban yang sekarang dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, untuk menilai suatu kuesioner sudah reliable, maka kita bisa melihat nilai Cronbach alpha, yaitu dengan nilai di atas 0,6. Suatu kuesioner dikatakan sudah reliable jika dia sudah menunjukkan konsistensi hasil penelitian dan mampu memprediksi hasil penelitian. Berikut adalah gambar bagaimana kuesioner itu mulai dibentuk sampai pada akhirnya dapat dikategorikan ke dalam kelompok data. Yang pertama ada gambar P1, di sini dinyatakan bahwa awalnya kuesioner itu dibentuk, kemudian di P2 kuesioner itu disebar kepada responden, lalu di P3 kuesioner ini dikumpulkan dari responden. Kemudian di gambar P4, maka kuesioner yang sudah dikumpulkan akan dievaluasi dan dianalisis dengan menggunakan alat analisis SPSS untuk menentukan nilai validitas dan reliabilitas. Nah, setelah pertanyaan ataupun pernyataan kuesioner tadi nilainya sudah valid dan reliable, maka proses yang selanjutnya adalah data itu disimpan untuk kemudian diolah kembali. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai penyusunan kuesioner ataupun daftar pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, langkah awal ketika kita akan menyusun sebuah desain instrumen adalah dengan membuat kuesioner, yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disusun secara tertulis. Kuesioner bertujuan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden. Di dalam menyusun sebuah kuesioner, maka peneliti harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah pertanyaan atau pernyataan yang Anda ajukan itu memang perlu untuk diajukan? Pertanyaan atau pernyataan harus dinyatakan atau ditanyakan hanya apabila diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Apabila pertanyaan atau pernyataan yang tidak perlu, maka Anda tidak perlu untuk ditanyakan karena akan dapat membingungkan seorang responden. Yang kedua, bagaimana pertanyaan itu sebaiknya diajukan? Ada dua alasan penting. Yang pertama, bisa saja nantinya responden akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Itu sebabnya penting sekali untuk membangun sebuah pertanyaan yang tidak menimbulkan makna ganda atau yang mudah dimengerti oleh konsumen atau responden Anda. Itu sebabnya ketika Anda menyusun sebuah kuesioner, perhatikanlah siapa responden Anda. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif atau kemungkinan besar dapat menyinggung perasaan dari responden. Misalnya jika Anda menyatakan atau mempertanyakan mengenai umur, mengenai penghasilan, mengenai status, dan sebagainya. Oleh sebab itu, perlu Anda pikirkan kembali hal-hal yang penting untuk ditanyakan maupun tidak. Yang ketiga adalah apakah bentuk pertanyaannya bersifat terbuka ataupun tertutup. Kuesioner bisa bersifat terbuka ataupun tertutup. Jika kuesioner yang Anda ajukan bersifat terbuka, maka
Responden akan bebas untuk menjawab apa saja yang ada di dalam pikirannya. Tetapi jika Anda memilih untuk membuat kuesioner yang bersifat tertutup, maka responden hanya boleh menjawab dari pilihan jawaban yang sudah Anda sediakan. Yang keempat, bagaimana seharusnya pertanyaan itu dirumuskan? Sedapat mungkin, perlu dihindari menggunakan frase ataupun istilah yang nantinya bisa menimbulkan persepsi ganda atau yang bisa membingungkan seorang responden. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat atau bermakna ganda sebaiknya tidak diajukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan dua pilihan jawaban sebaiknya tidak diajukan. Yang kelima adalah bagaimana format jawaban kuesioner itu disusun. Hal ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan penting mengenai apa alternatif jawaban yang Anda gunakan. Apakah jawabannya hanya dibutuhkan dua pilihan jawaban atau Anda memilih untuk membuat pilihan jawaban yang lebih kompleks, misalnya dengan menggunakan skala Likert yaitu sebanyak 5 pilihan jawaban. Dan yang terakhir adalah apa teknik skala yang sebaiknya digunakan. Ada berbagai jenis teknik skala yang digunakan dalam penelitian. Nah, pada umumnya penelitian sosial yang menggunakan skala Likert memang ditujukan untuk meminta tanggapan ataupun respon dari responden mengenai suatu fenomena tertentu. Nah, di akhir dari perkuliahan ini, yang dapat saya sampaikan adalah bahwa tujuan pokok pembuatan kuesioner yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi dengan cara reliabilitas dan juga validitas setinggi mungkin. Mengingat bahwa terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan di dalam kuesioner, maka senantiasa perlulah diingat agar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan memang harus langsung berkaitan dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Dan jangan lupa, buatlah pertanyaan yang mudah untuk dipahami oleh responden Anda. Sekian pemaparan perkuliahan saya pada hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat diterima dan dimengerti oleh adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih.